Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian psikologi merek. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, pikiran, dan proses mental manusia. Ilmu ini juga membantu kita untuk memahami bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam situasi tertentu. Kemudian, merek atau brand adalah identitas yang dipakai suatu produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Merek bisa berupa nama, logo, simbol, desain, atau gabungan dari semuanya, yang mana membedakan satu produk dengan produk perusahaan lainnya. Nah, kalau digabung, psikologi merek sendiri memiliki arti ilmu yang mempelajari bagaimana suatu merek dapat memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku konsumen. Psikologi merek juga berfokus mempelajari bagaimana seseorang bisa mempunyai pandangan atau penilaian terhadap sebuah merek, dan juga bagaimana perasaan yang muncul dari merek itu bisa memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Seperti misalnya, banyak orang lebih memilih skincare dari merek Korea seperti Sunbae dibandingkan dengan produk lokal yang sebenarnya kualitasnya juga tidak kalah. Hal ini terjadi karena merek-merek tersebut sudah lebih dulu membangun citra sebagai skincare yang efektif dan juga terpercaya, sehingga menarik konsumen, dan juga konsumen lebih merasa yakin dan juga percaya diri saat menggunakan produk Korea tersebut. Jadi, psikologi merek juga membantu perusahaan dalam memahami cara membangun citra dan hubungan yang kuat dengan konsumennya, sehingga dapat menciptakan loyalitas dan juga kepercayaan yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada 4 faktor psikologis yang mempengaruhi merek. Yang pertama adalah persepsi dan loyalitas merek. Yang kedua, sikap konsumen. Yang ketiga, motivasi konsumen. Dan yang terakhir, emosi dan keputusan pembelian. Persepsi dan loyalitas merek. Pandangan pelanggan terhadap suatu merek menjadi fondasi penting dalam membangun kesetiaan merek. Menurut Solomon, persepsi adalah interpretasi subjektif individu terhadap rangsangan yang diterima dari sebuah merek, seperti mutu produk, harga, atau bahkan kesan yang ditimbulkan oleh produk tersebut. Parker berpendapat bahwa bagaimana pandangan konsumen terkait kualitas dan nilai merek mempengaruhi keputusan mereka untuk melakukan pembelian berulang. Contohnya, seorang konsumen membeli kopi di sebuah kedai lokal. Setelah dia merasakan bagaimana rasa dari biji kopi tersebut yang ternyata unggul dengan harga yang sesuai dengan kualitas dan pengalaman pelayanan yang menyenangkan setiap kali berkunjung, maka muncullah persepsi positif terhadap merek dari kopi tersebut, sehingga dapat mendorong konsumen tersebut untuk membeli produk di kedai yang sama, bahkan mungkin merekomendasikan kepada orang lain. Yang kedua, sikap konsumen. Menurut Kotler, sikap konsumen yang terwujud melalui penilaian mereka terhadap merek tertentu. Sikap ini terbentuk dari pengalaman sebelumnya dan pengaruh dari luar, mungkin dari iklan atau dari rekomendasi temannya. Contohnya, seorang remaja melihat iklan tentang merek pakaian yang menampilkan desain yang trendy dan pesan yang sesuai dengan gaya hidup. Selain itu, dia juga mendengar ulasan positif dari temannya yang telah membeli pakaian dari merek tersebut. Hal ini tentu membentuk sikap positif terhadap merek pakaian tersebut, sehingga orang tersebut akan mendorong atau mempertimbangkan pada akhirnya membeli pakaian dari merek tersebut. Yang ketiga adalah motivasi konsumen. Linscater menekankan bahwa alasan konsumen lebih memilih produk tertentu seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan yang ingin mereka penuhi, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan akan
kemampuan dan realisasi potensi diri. Contohnya seorang seniman yang ingin mengekspresikan diri melalui karyanya mungkin akan termotivasi untuk membeli kanvas dan cat yang berkualitas tinggi. Yang keempat, emosi dan keputusan pembelian. Penelitian yang dilakukan oleh PAM menunjukkan bahwa emosi positif dapat memperkuat kesetiaan konsumen melalui peningkatan kepuasan terhadap pengalaman dengan merek. Tadi ini meneliti bagaimana emosi mempengaruhi loyalitas terhadap merek. Contohnya, seseorang pelanggan yang berbelanja di toko dengan suasana yang menyenangkan, pelayanan yang ramah, dan musik yang menenangkan, kemungkinan besar akan merasakan emosi positif. Emosi positif ini dapat meningkatkan kepuasan terhadap pengalaman berbelanja secara keseluruhan. Hal ini membuat si pembeli ini akan membeli barang dalam jumlah banyak. Materi selanjutnya adalah proses pembentukan ikatan emosional dengan merek. Sebelumnya saya akan menjelaskan emosi dulu. Emosi itu hampir sama dengan mood. Kalau mood itu bisa naik, bisa turun. Tapi kalau emosi biasanya mungkin sebagai reaksi langsung. Misal kamu dapat hadiah dan itu seneng banget. Nah, dalam dunia marketing, emosi ini penting karena bisa nunjukin gimana perasaan konsumen setelah pakai produk atau berinteraksi sama merek. Emosi yang muncul itu bisa bikin mereka suka banget, nggak tertarik sama sekali, atau bahkan pengen cerita ke orang lain. Ada 3 jenis emosi utama dalam teori PAD, yaitu pleasure, arousal, atau dominance. Ini kayak alat buat ngertiin perasaan seseorang saat berhubungan sama sesuatu, termasuk produk atau merek. Yang pertama, pleasure atau kesenangan. Ini soal seberapa senang atau puas seseorang. Misal, kamu pesen makanan online, terus rasanya enak, tampilannya oke, pengirimannya juga cepat. Itu dinamakan pleasure. Yang kedua ada gairah atau arousal. Ini mengukur seberapa semangat atau excited kamu dalam situasi tertentu. Misalnya, kamu lihat trailer pabrik bola angkat. Nah, itu kamu pengen banget nonton padahal film tersebut belum rilis. Yang ketiga adalah dominasi atau dominan. Ini soal rasa punya kendali atau merasa penting, atau kamu terlibat dalam suatu produk itu. Contohnya, kamu bisa pilih warna, desain, atau bahkan masukin nama kamu di produk. Kamu jadi merasa punya power atau dominan tinggi. Nah, kalau konsumen udah benar-benar ngerasa dekat secara emosional, efeknya itu luar biasa. Yang pertama, rela bayar lebih mahal karena percaya dan sudah cocok sama produk tersebut. Yang kedua, beli secara impulsif. Meskipun barang tersebut mahal, tanpa pikir panjang juga akan membeli produk tersebut. Yang ketiga, gampang pindah ke merek lain walaupun harganya lebih murah atau ada bonus. Ini yang paling penting, yaitu merekomendasiin ke orang lain karena mereka percaya dan bangga udah jadi bagian dari merek itu. Mereka bakal anggap merek itu kayak bagian dari identitas diri, sama kayak milih gaya pakaian dan hobi. Ini adalah kunci loyalitas jangka panjang. Saya akan menjelaskan tentang materi strategi personal branding atau strategi branding berdasarkan psikologi. Nah, strategi ini sangat penting dalam sebuah brandingan sebuah perusahaan, karena strategi branding berdasarkan psikologi artinya adalah pendekatan secara emosional dari sebuah merek atau sebuah perusahaan terhadap customernya. Nah, pendekatan ini memiliki berbagai macam aspek, namun di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting yang akan saya jelaskan di video ini. Oke, lanjut aja. Nah, dari poin-poin tersebut saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama ada konsep dasar dari sebuah strategi branding, emotional branding dalam sebuah perusahaan untuk mendekati sebuah customer. Oke, emotional branding yang dimaksud adalah penekanan pada penciptaan ikatan emosional antara merek dan juga konsumen. Nah, di sini memiliki berbagai macam aspek. Yang pertama ada hubungan. Nah, hubungan yang dimaksud adalah membuat hubungan emosional yang kuat antara merek dan juga konsumen. Tujuannya yakni meningkatkan loyalitas antara konsumen
agar mendapatkan profit dari sebuah perusahaan. Yang kedua ada pengalaman indrawi, yakni stimulasi panca indera konsumen melalui elemen-elemen seperti desain visual, suara. Yang ketiga ada cerita, yakni membuat kisah, ya, kisah yang kuat dan bermakna dan dapat membantu merek itu membangun sebuah market sendiri dan juga koneksi emosional terhadap konsumen. Contohnya Marjan nih, setiap tahun Marjan selalu membuat iklan yang sangat menarik, visualnya juga menarik, ceritanya juga menarik, dimana situ akan membuat customer. Terus yang kedua, poin kedua ada strategi implementasi branding berdasarkan psikologi. Nah, ini yang sangat penting ya, agar kita dapat mempresentasikannya, dapat mengaplikasikannya di kehidupan selanjutnya. Yang pertama strateginya yaitu ada membangun kepribadian merek atau brand personality. Nah, itu yang pertama. Yang kedua menggunakan cerita storytelling ya, seperti Marjan tadi, di mana dia mempunyai brandingan tuh membuat kisah-kisah yang unik dan juga visualnya yang sangat bagus. Yang C ada desain yang sensorik, di mana melalui elemen visual, suara, aroma dan tekstur untuk menciptakan pengalaman merek yang mendalam. Contoh merek rokok ya, itu kan dia mempunyai aroma dan suara yang aroma dan rasa yang berbeda beda. Terus yang D ada konsistensi komunikasi, di mana konsistensi pesan dan juga identitas merek itu harus selalu sejalan ya, tidak selalu berubah-ubah. Kita harus konsisten karena agar customer ini mempunyai mindset yang emang sama terhadap merek tersebut. Terus yang ketiga studi kasus emotional branding. Nah, di sini ada beberapa studi kasus yang kita jelaskan dalam makalah. Yang pertama ada Bandung Dental Center. Nah, ini di Bandung ya. Jadi merupakan sebuah klinik gigi yang menerapkan emotional branding dengan menciptakan pengalaman pasien yang sangat menyenangkan, sangat profesional dengan membangun hubungan emosional pelayanan yang personal. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan contoh studi kasus yang lain namun dekat kita ya. Nah, contohnya yang pertama, ini ada motor Supra X. Ini salah satu brandingan yang dapat dan berhasil mendapatkan hati customer, di mana pendekatan emosional dari motor Supra X ini sangat nyata ya, karena dimana ketika Supra X ini launching, dia mempunyai karakter yang sangat kuat dalam segi kenyamanan, segi irit bensin dan juga one tag motor ini ya, untuk jarak jauh itu oke banget katanya. Nah, dari adanya brandingan tersebut membuat goal sales atau penjualan dari merek ini sangatlah naik pada zamannya ya, dimana dia sangat nyaman di sini. Dia mempunyai dua shock breaker yang untuk jarak jauh itu sangat oke, melintasi jalan-jalan pantura itu oke banget. Nah, maka dari itu, namun tidak lupa dengan kualitas yang sepadan dengan harganya. Nah, dari contoh ini memang psikologinya motor Supra ini memang masuk banget ya. Ada lampunya juga. Mungkin gitu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak psikologi merek dalam hal keputusan konsumen. Di dalam dunia pemasaran, merek bukan hanya simbol atau nama, melainkan bisa membangun persepsi, emosi, dan pengalaman. Merek juga mempengaruhi cara konsumen dalam berpikir dan bertindak dalam memilih produk. Dampak psikologi merek dalam hal keputusan konsumen. Yang pertama, mempercepat proses pengambilan keputusan. Konsumen cenderung mengambil keputusan pembelian lebih cepat ketika mereka sudah mengenal dan mempercayai suatu merek. Psikologi merek juga mempercepat keputusan pembelian karena konsumen percaya pada reputasi merek dan tidak perlu analisis ulang. Misalnya, konsumen sudah terbiasa dengan merek seperti Nadira karena konsumen itu biasanya langsung memilih merek tersebut tanpa memikir panjang.
dan memilih merek tersebut karena sudah tahu tentang kualitasnya. Yang kedua yaitu mengurangi risiko psikologis. Kepercayaan terhadap merek mengurangi perasaan khawatir atau ragu pada konsumen terhadap kualitas produk. Ketika konsumen merasa aman, mereka lebih yakin dalam memilih suatu produk dan tidak memikirkan apa itu kualitas dan bahan karena dia sudah percaya tentang merek tersebut. Kalau merek tersebut itu sudah bagus kualitasnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan keputusan pembelian ulang. Merek yang kuat secara psikologis membentuk loyalitas. Ketika konsumen puas, percaya, dan memiliki hubungan emosional dengan merek, maka konsumen cenderung membeli ulang dan bahkan merekomendasikannya kepada teman atau keluarga. Misalnya, konsumen yang puas menggunakan kosmetik yang bermerek Wardah, konsumen akan terus membelinya karena merasa cocok dan percaya terhadap merek tersebut. Selain dampak psikologis merek yang sudah saya jelaskan, di sini ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama ada meningkatkan loyalitas dan nilai emosional konsumen. Konsumen yang memiliki asosiasi emosional dan persepsi positif terhadap merek akan lebih cenderung untuk melakukan pembelian berulang dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Karena konsumen merasa nyaman, puas, lalu bisa mendorong pembelian berulang sekaligus menjadi promosi langsung karena konsumen bisa merekomendasikan kepada teman atau keluarga. Dampak ini juga hampir sama dengan dampak yang sudah saya jelaskan tadi mengenai meningkatkan pembelian ulang. Yang kedua, dampak positifnya ada mempermudah keputusan pembelian. Faktor psikologis konsumen seperti motivasi dan persepsi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Karena konsumen lebih mudah untuk membeli produk yang sudah mereka percayai. Dampak negatifnya yang pertama ada bias dalam pengambilan keputusan. Ulasan negatif memiliki dampak yang lebih besar dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dibandingkan ulasan positif. Karena konsumen cenderung memberikan perhatian lebih pada informasi negatif yang dianggap lebih informatif dan dapat dipercaya dalam menilai risiko pembelian. Jadi, konsumen yang ingin membeli produk di platform online menjadi lebih ragu karena terdapat ulasan negatif di dalam produk tersebut. Yang kedua, yaitu ketergantungan terhadap merek dan resistensi terhadap informasi negatif. Konsumen dengan keterikatan tinggi terhadap merek terlalu cenderung mengabaikan informasi negatif tentang merek tersebut dan tetap mempertahankan pandangan positif. Konsumen selalu mempercayai merek yang mereka percayai, meskipun ada merek yang kualitasnya lebih tinggi. Dan konsumen tidak mau mendengarkan informasi positif tentang merek yang berkualitas tinggi tersebut karena konsumen itu udah percaya dengan merek yang sudah dia percayai. Người vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tình tình.